Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita bisa bertatap muka kembali di dalam sosial media, dan itu merupakan wadah untuk kita bisa menjalin komunikasi, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat dan kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah Al-Majid. Jadi topik kita pada pembahasan kali ini judulnya adalah Al-Majid. Al-Majid adalah salah satu Asmaul Husna yang artinya Maha Mulia. Jadi makna dari Al-Majid di situ artinya ialah Maha Mulia. Asmaul Husna ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kemuliaan yang sempurna dan tak terbatas. Jadi kita belajar tentang memahami makna Al-Majid, yaitu yang Maha Mulia, menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki kemuliaan yang sempurna, yang sangat sempurna dan juga tak terbatas kemuliaannya, serta memuliakan makhluk-makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memuliakan makhluk-makhluknya. Salah satu contohnya misalkan Allah Subhanahu wa taala di situ tidak menampakkan setiap dosa manusia supaya dilihat oleh orang lain. Oleh sebab itu, maka disitulah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terbatas, yang tidak ada pada manusia, yang tidak ada pada makhluknya. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai Al-Majid. Makna bahasa. Kata Al-Majid berasal dari akar kata majadah, yamjuduh majdan, yang berarti mulia atau tinggi atau mencapai batas maksimal. Jadi di sini Al-Majid apa di situ? Berasal dari akar kata majadah yamjuduh majdan, yang artinya di situ mulia, tinggi atau mencapai batas maksimal. Makna dalam konteks Asmaul Husna di situ bahwasanya Al-Majid menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki kemuliaan yang tak terbatas dan tidak apa di situ terganggu oleh apapun. Jadi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala di situ sangat tak terbatas dan tidak terganggu oleh apapun dan juga siapapun. Itulah makna Al-Majid dalam konteks Asmaul Husna, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya memuliakan makhluk. Allah Subhanahu wa taala memuliakan makhluk-makhluknya dengan kemuliaannya, baik secara individu maupun secara umum. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memuliakan setiap makhluk ciptaannya, baik di situ memuliakan makhluknya secara khusus maupun secara umum. Implikasi bagi manusia. Bagaimana implikasi
Al-Majid bagi manusia. Bagaimana implikasi dari Al-Majid bagi manusia? Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita seharusnya menyadari kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk memuliakannya dalam setiap aspek kehidupan. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ sudah memuliakan makhluknya, khususnya di sini manusia, maka kita harus apa di situ? Menyadari dalam diri kita bahwasanya kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala yang tak terbatas. Itulah sebabnya implikasi bagi manusia yang belajar memahami makna yaitu Al-Majid. Bagaimana contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan sifat Allah yaitu Al-Majid? Memuliakan Allah bisa dilakukan dengan cara mentaati perintahnya. Jadi kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala di situ dengan cara apa? Dengan cara mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya, serta berbuat baik kepada sesama. Jadi ini saling berkaitan satu sama lain. Jikalau kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh aspek kehidupan kita, maka kita juga memuliakan makhluk Allah Subhanahu wa taala di dalam aspek kehidupan kita. Itulah contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan sifat Allah yaitu Al-Majid. Hubungan dengan Asmaul Husna yang lain. Al-Majid juga berkait erat dengan Asmaul Husna lain seperti Al-Jalil, Maha Agung, Al-Wahhab, Maha Pemberi, dan juga Al-Karim, Maha Mulia. Jadi di situ Al-Majid berkaitan dengan Asmaul Husna yang lain, yaitu ada Al-Jalil, Maha Agung, Al-Wahhab, Maha Pemberi, dan juga Al-Karim, Maha Mulia. Dengan memahami makna Al-Majid di situ diharapkan dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta selalu termotivasi untuk berusaha memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan yang tak terbatas. Dan juga kita bisa menjadi pribadi yang memuliakan makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan sifat Allah yaitu Al-Majid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adamah wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami telah angkut mereka di daratan dan di lautan, dan kami telah beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami telah lebihkan mereka atas banyak dari makhluk yang telah kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ memuliakan anak cucu Adam. Siapakah itu? Yaitu semua manusia yang ada di muka bumi ini. Dan kami telah angkut, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengangkut mereka, yaitu anak cucu Adam, di daratan dan juga di lautan. Di daratan dengan adanya kita transportasi umum, di daratan juga dengan adanya transportasi yaitu dengan cara kuda dan juga sebagainya, itu sebagai pengangkut. Dan juga di situ anak cucu Adam juga diangkut di lautan dengan adanya kapal pesiar. Dan kami telah beri mereka, dan Allah Subhanahu wa taala di situ telah memberikan rizki kepada mereka yaitu anak cucu Adam dengan rizki yang baik-baik dan memberikan kelebihan dari makhluk yang lain. Ya. Maka kita sepantasnya menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang memiliki sifat Al-Majid,
yang maha mulia dan juga memuliakan makhluknya, maka kita sepantasnya, sewajibnya memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan yang tak terbatas. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga sini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.